Kelompok video kelompok 3 sedang melakukan gladi resik. Ayo, kenalan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we're gonna show the presentation about agreement and disagreement. Kami dari kelompok 3, saya Keza Oredolpa, saya Aida Herani, saya Jingga Filan Karisa, Saya Musrifah Ramadhani. Saya Faresa Ramadan. Saya Aldis Bartos Yotam. Saya Panur Bartos Mongso. Saya Lirembar Emmanuel Sirait. dan saya Auradita Naseka. Dan ada salah satu anggota kami yang berhalangan datang, itu namanya Aura Celemita. So, lupa lagi. Tanpa membuang banyak waktu, jadi kita mulai saja melalui yang pertama, yaitu definition. Asal-asal. Baik, saya akan menjelaskan definitionnya ya. Pertama ada agreement, yaitu perjanjian atau yang benar. Definitionnya itu a verbal or non-verbal expression of shared opinion. Jadi dia itu mengekspresi verbal atau non-verbal dari perangkat bersama. Terus contohnya itu seperti benar sekali, tepat sekali, saya sangat setuju, saya sepenuhnya mendukung itu. Kayak that's right, absolutely, I could agree more, I full support that. Okay. Selanjutnya ada disagreement atau pertentangan atau kayak yang salah gitu ya. Jadi definitionnya itu an expression of opposition or a different viewpoint. Jadi dia itu ungkapan penentangan atau sudut pandang yang berbeda terhadap pendapat atau tindakan orang lain. Jadi dia kayak misalkan ada orang yang punya pendapat, dia bakalan kayak instruksi gitu, ada kesalahan gitu, jadi dia menentang opini seseorang. Contohnya itu kayak saya tidak setuju, saya tidak begitu yakin, dan saya tidak sependapat. Jadi dia itu kayak I don't agree, I'm not so sure about that, I can share this view, I see your point but gitu. Next, social function. Jadi selanjutnya ada social function. Jadi social function is to convey approval or disapproval towards something, as well as indicating support or opposition to a particular idea, opinion, or action. So this type of text helps people communicate their ideas clearly, maintain good relationships, and take part in discussion or debates by respecting different points of view. Atau jadi teks ini tuh membantu seseorang berkomunikasi dengan baik, menjaga hubungan sosial, dan berpartisipasi dalam diskusi atau perdebatan dengan menghargai pendapat yang berbeda. Next. Selanjutnya adalah generic structure giving opinion. Giving opinion is the first part of a discussion. In this part, someone gives their idea or view about a topic before others respond. Maksudnya adalah seperti orang ketiga memberikan opini pribadi tentang topik yang sedang dibahas. Contoh kalimatnya itu ada in my opinion, I think, I believe, dan from my point of view. For example, is in my opinion, social media should be used wisely by students. Yang selanjutnya itu generic struktur responding agree dan disagree. Jadi tuh memberikan tanggapan adalah bagian kedua dari sebuah diskusi. Pada bagian ini orang-orang menanggapi suatu pendapat dengan menunjukkan persetujuan atau ketidakpersetujuan. Jadi yang pertama itu ada yang agree. Menanggapi dengan kesepakatan digunakan ketika seseorang memiliki pendapat yang sama. Contohnya, example-nya itu ada I agree with you. Yang kedua, you are right. Yang ketiga itu I think so. Dan yang keempat, that's a good point. Contoh kalimatnya itu, saya setuju dengan Anda karena media sosial dapat bermanfaat untuk pembelajaran. Yang keduanya itu ada disagreement, itu pendapat yang salahnya. Jadi itu digunakan ketika seseorang memiliki pendapat yang berbeda. Contohnya itu ada
I disagree with you. Yang kedua ada I don't think so. Yang ketiga ada I different opinion. Yang keempat itu I'm not sure about that. Terus contoh kalimatnya itu ada saya tidak setuju. Saya pikir media sosial bisa mengalihkan perhatian siswa. Oke, selanjutnya itu ada language feature. Yang pertama itu ada opinion smart yang digunakan untuk menyatakan pendapat. Contoh dari opinion smart itu yang pertama ada I think, kedua I believe, ketiga in my opinion, dan keempat itu from my point of view. Terus yang kedua itu ada modal verb, itu digunakan sebagai sikap setuju atau tidak setuju secara halus dan tegas. Itu contohnya seperti should, must, can, might, dan could. Terus yang ketiga itu ada conjunctions atau kata hubung. Ini digunakan untuk membandingkan atau menentang pendapat. Di conjunction itu ada dua. Yang pertama itu ada argument. Contoh dari argument itu seperti and, so, therefore. Terus yang kedua itu ada disagreement. Contohnya seperti but, however, although, on the other hand. Terus yang keempat itu ada evaluative objective. Itu kata sifat untuk menilai suatu pendapat. Contohnya itu seperti good, bad, important, wrong, right. Nah, jadi di sini ada tiga orang yang akan menciptakan dialog. Yang pertama, using social media ethically. Nah, di sini Aku minta Dinda sama Faris. nah, di sini ada tiga orang itu seperti ada Jingga, Faris, dan Celo yang akan menjelaskan membaca teks dialognya. Ini kan Adit dulu. Adit. Kurang ini, kurang kuat. Nah, ini. Guys, I think students should use social media more ethically. Many people posting without thinking about the impact. I agree with you, Adit. Some students spread hoaxes or bully others through comments. That is clearly unethical and can hurt others. I don't really agree with you both. I think social media is a personal space. As long as it doesn't break school rules, it should be fine. I get your point, Mira. But if our posts hurt of often other, it's still wrong, even if it's our personal account. Yes, I agree with Adit. We are students of this school, so our behavior on social media also reflects our school's image. Alright, I agree now. We should be more careful and responsible when using social media. Selanjutnya Pandu dan Berkat akan menganalisis teks dialog. Mulai bebas dari So, materi selanjutnya ada analisis dialog sosial media. Mereka nunjuk. Jadi materi saya yaitu agree, yang dimana si Alia menunjukkan setuju kepada pendapat si Adit. Karena media sosial itu sangatlah Karena dia berpikir media sosial itu sebagai tempat sebagai
Karena dia berpikir beberapa murid Karena dia berpikir beberapa murid itu bisa menyebarkan media hoax atau bullying gitu. Jadi itu sangat tidak benar itu sangat tidak benar bagi Alia. Oke. Dan juga media sosial ini memiliki dampak negatif dan positifnya juga. Oke. Mira, Jadi di sini saya akan melakukan analisis dialog, yaitu yang disagree. bahasa Inggrisnya nanti. Enggak, yang disagree. Yang disagree Ah, yaitu tentang Mira. Mira tidak setuju karena Mira tidak setuju dari pendapatan Alia dan Adit karena menurutnya media sosial adalah ruang pribadi. Ia berpikir selama apa yang dipostingnya tidak melanggarkan atur masalah, dan ia merasa setiap orang bebas mengekspresikan diri di akun sosial media. Terus yang ada di ini yaitu menunjukkan ketidaksetujuan pendapat Mira melalui kata media sosial. Melalui kata I get your point Mira. But di situ menunjukkan dia tidak setuju. Lalu ada Alia yang dimana dia setuju dengan pendapat Adit, yaitu yes agree with Adit. Yang dimana Maria setuju dengan poin-poin yang disampaikan oleh Adit, bahwa media sosial itu tidaklah punya pribadi sendiri. yang ini juga udah tadi. Belum. Lalu Mira juga setuju, yaitu I agree now. Dia setuju dengan pendapat Adit dan Alia. Nah, selanjutnya saya akan menganalisis teks dialog language features-nya. Nah, yang pertama itu ada simple present, itu terdapat pada kata dari Adit, itu ada tentang dia bilang I think, itu menandakan kalau itu simple present, dan juga kata sifat. Nah, selanjutnya tuh ada agree, get, use, itu termasuk ke dalam simple present tense. Nah, selanjutnya itu ada opinion verbs. Opinion verbs itu adalah kata pendapat melalui dari kata yang I think, I agree, I don't really agree, itu menandakan kalau mereka berpendapat. Nah, selanjutnya itu ada pada conjunction yang seperti but, if, as long as. Nah, itu termasuk kata conjunction atau kata hubung. Selanjutnya ada kayak polite expression dari perkataan dari Adit yang mengatakan I get your point. Itu menandakan kalau dia tuh mengekspresikan pendapat dia dengan polite atau dengan sopan. Oke. Selanjutnya bakal ada teks dialog yang kami akan tunjuk ke audience. Nah, tes dialog ini ada Nadia, Fahri sama Nadia, Fahri saja. Nah, di situ kami akan menunjuk dua orang di kelas nanti di saat kami udah presentasi. Nah, habis itu setelah ada tes dialog, we're gonna give a text dari quizzes. Jadi kami akan memberikan tugas kepada kalian atau audience untuk dikerjakan gitu. Nah, so we're done of our presentation. We were sorry if there's a mistake or mispronounce or miscommunication. We were really appreciate for you guys to hear our presentation. So see you next week.
dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say goodbye.